Salam, selamat berjumpa kembali di KPS TV yang berbahagia. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada renungan pagi ini, dan sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih dan setia, Engkau telah memelihara kehidupan kami hingga pagi ini. Ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Bukalah pintu hati kami dan isilah kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami dapat memahami firman yang dapat memberikan kekuatan bagi kami. Dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita di pagi hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal 63 ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Demikian pembacaan firman Tuhan. Dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Inilah sebagai judul daripada firman Tuhan renungan kita pagi ini. Ungkapan ini adalah hasil dari suatu pengalaman rohani Daud yang telah merasakan bagaimana pertolongan Tuhan dalam hidupnya ketika menghadapi berbagai tantangan yang mengancam jiwanya. Daud berada di tempat pengasingan di padang gurun Yehuda. Saat itu Daud sedang menyelamatkan diri dari kejaran Saul. Dalam tempat persembunyiannya, ia merasakan kesendirian dan kesepian. Padang gurun adalah tempat ketiadaan. Tiada air, tiada makanan, tiada teman, dan tempat itu adalah tempat yang menakutkan, terpisah dari umat Allah. Tuhan kadang mengizinkan anak-anaknya terpisah dari bait sucinya. Namun bagaimana sikap Daud menghadapi kondisi yang mencekam ini? Di sini bisa kita lihat bahwa Daud merasa putus asa? Tentu tidak. Ia tidak memilih untuk berdiam diri menghadapi kesesakannya. Di tengah situasi yang sulit seperti ini, ia tidak mencari pertolongan dari orang lain. Justru Daud mengarahkan pandangannya hanya kepada Allah untuk mencurahkan isi hatinya. Daud percaya bahwa kasih setia Tuhan lebih baik daripada hidup. Dan dia yakin Allah yang baik selalu menopang hidupnya dan tidak membiarkan hidupnya dalam kesesakan. Ia bergantung sepenuhnya kepada kasih setia Allah, sama seperti anak ayam dalam naungan sayap induknya. Demikian juga ia berada dalam naungan sayap Allah. Daud merasa nyaman dan tentram, sehingga walaupun dia masih berada di tengah bahaya yang penuh dengan ancaman itu, ia tetap dapat bersyukur kepada Allah dan berkata, "Sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai." Daud membuktikan bahwa Allah menyertai dia di tempat yang menakutkan dan yang sepi itu. Naungan sayap Allah, hal ini menggambarkan perlindungan yang lembut, penuh kasih, dan merasakan adanya kehadiran yang penuh kemurahan dari Allah. Karena kehadiran Tuhan tidak pernah dibatasi oleh tempat.
Dalam masa-masa yang sulit dan gelap, pertolongan Tuhan itu nyata kepada anak-anaknya. Ia bersedia menolong orang tersesat, dan hal ini mengakibatkan dia bersukacita dan memuliakan Tuhan seumur hidupnya. Sukacita dan sorak-sorai Daud, hal ini berdasarkan dari kebaikan Allah. Semakin seseorang itu mengenal Allah dan merasakan belas kasih-Nya, akan semakin mengagumi dan mengasihinya. Sehingga hatinya pun akan berkobar-kobar untuk bersyukur, bersorak-sorai memuji dan menyembah-Nya. Bahkan ketika mau tidur pun, teringat ia kembali kepada pekerjaan baik Allah yang dialaminya. Dan hal itu membuat hatinya meluap kembali dan mengucapkan syukur. Ternyata dalam situasi kondisi apapun yang dialami oleh seseorang dalam hidup ini, dia akan tetap bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan perjumpaan itu akan memberikan kekuatan untuk menghadapi semua persoalan-persoalan yang terjadi. Jadi tidak ada yang bisa menghambat kedekatan kita kepada Allah. Itu sebabnya Daud membuat pernyataan, jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Nah, sekarang berbagai macam bentuk padang gurun yang sedang kita hadapi. Kita sedang mengalami berbagai kesulitan dan penderitaan akibat pandemi COVID-19. Banyak yang kehilangan keluarga, kehilangan pekerjaan, dan berbagai hal kesulitan datang. Rumah sakit sudah penuh. Tidak seorang pun mengetahui kapan hal ini berakhir. Tetapi mari kita sama-sama belajar dari pribadi Daud. Di tengah gurun yang menakutkan itu, dia tidak berhenti mencari Tuhan, tetapi justru tetap menaikkan ucapan syukur. Karena bagaimanapun kesusahan hidup yang dialaminya, namun kasih Allah tidak pernah meninggalkannya. Bahkan sebaliknya, kasih Allah selalu memberinya kekuatan dan pertolongan sampai dia haus dan rindu untuk selalu menaikkan syukur kehadirat Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih, mari kita pergumulkan kembali hidup kita. Sudah sejauh mana kedekatan kita kepada Allah yang sanggup melegakan jiwa kita yang haus, yang mampu memberikan rasa nyaman dan ketentraman hidup bagi kita. Hidup tidak akan berarti tanpa Tuhan. Tetapi hidup sungguh sangat berarti bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Kembali kami mengucapkan puji dan syukur kepadamu, ya Allah Bapa di surga. Bapa yang Maha Pengasih, Engkau adalah Allah yang Maha Hadir dalam segala situasi kondisi dalam kehidupan kami. Di padang gurun yang gersang, di situ pun Engkau hadir. Sesulit apapun penderitaan, pergumulan hidup kami, Engkau tetap hadir di tengah-tengah kami. Jika kami senantiasa berseru kepadamu, berkati kami Tuhan, agar kami mampu sepenuhnya untuk bersandar kepadamu. Di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Allahmu ada di antaramu, sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui, Allah bergirang dengan
penuh sukacita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allahmu ada di antaramu, sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui, Allah bergirang dengan penuh sukacita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. GKPS TV.